Baik, apakah slide-nya sudah muncul? Halo, Sudah, Pak. sudah ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat ya. Jadi pertemuan pada pagi hari ini kita akan lanjutkan topik pertemuan pekan lalu yang membahas terkait dengan mikrobiologi dalam pertanian berkelanjutan. Sebagai pendahuluan pekan lalu kita sampaikan bahwa eh, di dalam sistem budidaya pertanian kita itu masih secara umum melibatkan bahan-bahan kimia sintetik yang tidak atau kurang ramah lingkungan seperti pestisida, pupuk sintetik, sehingga praktek-praktek yang seperti ini apalagi kemudian ditambah dengan dosis yang dipakai oleh petani yang di luar dari dosis anjuran itu membuat eh, kondisi lingkungan khususnya tanah menjadi kurang sehat ya. Tanah-tanah kita menjadi rusak ya, menjadi keras, pori-pori padat, mikroorganisme yang ada di dalamnya banyak mati dan seterusnya. Oleh karena itu, untuk agar pertanian kita lebih berkelanjutan, ya tentunya kita harus sedikit mengubah ya cara budidaya kita. Jangan hanya mengandalkan penggunaan bahan kimia sintetik dalam sistem budidaya ya. Jadi kita harus bisa mulai kemudian bisa memanfaatkan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan. Oke lah kalau misalkan kita beranggapan bahwa dengan penggunaan bahan-bahan sintetik produksinya akan tinggi, ya betul. Tetapi sampai kapan? Jangka panjang ketika kita terus-menerus menggunakan bahan sintetik dengan dosis yang di luar anjuran, ya, maka tentunya akan merusak lingkungan dan tanah-tanah kita menjadi kurang subur dan produktivitas akan menurun ya. Jadi tidak akan berkelanjutan. Maka kemudian ayo kita padukan dengan penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Kalau kemudian kita tidak bisa 100% mengganti peran dari bahan-bahan kimia sintetik, kita memungkinkan menggunakan substitusi ataupun kolaborasi dengan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan. Jadi kita bisa tetap menggunakan bahan sintetik dengan dosis yang kita kurangi secara bertahap, dan kemudian kita bisa menerapkan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan. Nah, bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan salah satunya yang menjadi perhatian untuk pertanian berkelanjutan adalah penggunaan mikroorganisme. Mikroorganisme itu memiliki peran yang krusial, khususnya mikroorganisme tanah. Nah, di dalam pertanian berkelanjutan, beragam mikroorganisme punya peran yang sangat penting. Nanti kita lihat, kemarin kita sudah jabarkan sedikit ya. Ada mikroorganisme yang memiliki peran mengubah bahan kompleks, bahan organik kompleks tanah di dalam tanah menjadi bahan yang lebih sederhana yang kemudian hasilnya bisa dimanfaatkan oleh mikroorganisme lain atau mungkin juga tanaman untuk pertumbuhan. Jadi bahan-bahan organik ya, misalkan sisa-sisa tanaman dan seterusnya yang mati, tentu itu perlu untuk diolah, diurai. Nah, salah satu perannya adalah mikroorganisme atau mikroba di dalam tanah. Kemudian ada juga mikroorganisme atau mikroba yang memiliki peran untuk menyupport, menyokong kebutuhan nutrisi ya tanaman. Bagaimana kemudian dia bisa mendaur ulang nutrisi yang ada sehingga kemudian nutrisi itu yang tadinya misalkan tidak tersedia menjadi tersedia.
Jadi misalkan sebagai contoh, kalau kita perhatikan di beberapa tanah kita misalkan itu sebenarnya mengandung fosfat ya. Tapi fosfat ini tidak tersedia atau dia tidak dapat diserap oleh tanaman. Karena dia di-cut atau dijerap oleh logam-logam misalkan aluminium, kalsium dan seterusnya. Maka peran mikroorganisme bisa menguraikan atau melepaskan ikatan ya yang ada sehingga fosfat yang tadinya terikat, terkelat, terjerap, maka dia bisa lepas menjadi ion fosfat. Ion fosfat ini kemudian bisa dimanfaatkan tanaman sebagai sumber P ya. Jadi dia berubah dari yang tidak tersedia menjadi tersedia. Ada pula mikroorganisme yang bisa menjerap nitrogen dari atmosfer. Nitrogen itu kan banyak tersedia di atmosfer sampai mungkin mendekati sekitar 80%. Sementara saat ini kita masih mengandalkan pupuk sintetik misalkan urea untuk budidaya pertanian kita. Padahal ada yang disiapkan Tuhan yaitu N2 di atmosfer yang sejatinya bisa kemudian dimanfaatkan oleh tanaman melalui jasa mikroorganisme. Ya, jadi tanaman tidak bisa secara langsung memanfaatkannya, tapi N2 dari atmosfer diubah dulu oleh mikroorganisme tanah karena mikroorganisme itu memiliki aktivitas enzim nitrogenase. Nitrogenase kemudian mempercepat reaksi pengubahan nitrogen atmosfer menjadi amonia. Amonia bisa dikonversi menjadi asam-asam amino ya, jadi oleh mikroorganisme itu, sehingga kemudian ketika mikroorganisme itu mati misalkan, maka bisa dimanfaatkan oleh mikroorganisme lain ya, diubahnya menjadi amonium misalkan, dan amonium bisa diserap oleh tanaman. Dan ada juga mikroorganisme yang membantu menjaga kelembapan tanah ya, intinya dia bagaimana bisa menghasilkan humus ya, memecah tumbuhan sisa-sisa yang kompleks itu ataupun hewan, lalu kemudian menjadi humus, lalu kemudian dia akan humus tentunya banyak sekali perannya. Salah satunya adalah bagaimana dia bisa mengikat, karena dia ada pori-pori yang bisa menyimpan air di situ sehingga kelembapan bisa terjaga. Kemudian ada juga mikroorganisme yang membantu membentuk struktur tanah. Bagaimana dia bisa menghasilkan biomolekul seperti polisakarida atau glikoprotein ataupun GAM ya, sehingga mineral tanah itu bisa terikat. Kemudian yang terjadi adalah dia akan menjadi agregat-agregat yang lebih menguntungkan dibanding kemudian tanah itu tidak mengandung mikroorganisme ya. Jadi ketika ada mikroorganisme, struktur tanah menjadi remah, menjadi subur ya, sehingga kemudian tanaman itu bagus ya, dia akar-akar tanaman bisa memanjang dengan baik, tidak terganggu oleh pori-pori yang padat dari tanah, sehingga kemudian dia bisa mencari hara dengan lebih baik, hara dan air ya dari dalam tanah. Kemudian ada juga mikroorganisme yang bisa ya, ini sudah sampaikan tadi, mengikat nitrogen, itu saya jelaskan itu dia menyupport nutrisi ya. Ada juga mikroorganisme yang bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman melalui dia memiliki kemampuan menghasilkan hormon-hormon pertumbuhan tanaman seperti auksin, gibberellin dan seterusnya. Jadi ketika hormon-hormon dihasilkan, maka hormon itu bisa berperan ya untuk, sudah dijelaskan sebelumnya ya, bahwa ketika hormon itu kan bahan organik yang jumlahnya sedikit tapi dia memiliki peran penting sebagai pembawa sinyal ya, sehingga kemudian hormon-hormon ini bisa merangsang pembelahan sel tanaman ya, sehingga kemudian tanaman bisa tumbuh dengan baik. Atau juga bisa mikroorganisme yang bisa mengendalikan hama dan penyakit. Contoh misalkan ada Bacillus thuringiensis, dia menghasilkan suatu
beberapa protein tertentu yang kemudian protein itu bisa dimanfaatkan untuk mengendalikan hama karena dia bersifat racun terhadap hama kelompok Lepidoptera misalkan ya. Jadi kelompok ulat-ulatan itu ketika dia makan tanaman yang di situ ada mengandung protein racun yang dihasilkan oleh Bacillus thuringiensis, maka kemudian si hama itu pencernaannya akan terganggu karena si racunnya itu ya dari yang dihasilkan oleh Bacillus thuringiensis itu kemudian akan terikat dan aktif di sistem pencernaan hama sehingga kemudian hama sistem pencernaannya menjadi rusak dan kemudian dia mati. Atau pula bisa juga kelompok jamur ya. Nah, jamur ini banyak perannya. Ada kelompok jamur misalnya sempat saya jelaskan Beveria dan seterusnya yang bisa kemudian sebagai parasit bagi hama sehingga kemudian nutrisi dari hama diambil oleh si jamur tersebut. Atau bisa juga kelompok Trichoderma sebagai biokontrol terhadap penyakit jamur tertentu pada akar misalnya. Nah, peran-peran ini menjadi bagian penting yang kita bisa kemudian gunakan untuk pertanian yang berkelanjutan. Pertanian yang dikembangkan tidak hanya untuk saat ini, tetapi untuk saat yang akan datang dengan produksi yang bisa dipertahankan, syukur-syukur bisa ditingkatkan. Dan pertanian berkelanjutan itu menjadi mimpi kita bersama tentunya kan. Kita tidak hanya bermimpi kita tahan pangan, tetapi kita bermimpi kita bercita-cita punya kedaulatan pangan. Kita bisa berdaulat pangan dengan produksi dan produktivitas yang terus kita bisa pertahankan dari saat ini sampai ke masa yang akan datang, sehingga kemudian anak cucu kita tetap bisa aman untuk pangan mereka. Nah, kita bisa memanfaatkan mikroorganisme yang memiliki peran untuk mendukung pertumbuhan tanaman yang kita kenal dengan PGPR atau kepanjangannya itu Plant Growth Promoting Rhizobacteria atau bakteri perakaran yang berperan untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Ada yang bisa dijadikan sebagai biokontrol untuk jamur tertentu, untuk penyebab atau patogen-patogen tertentu yang menjadi penyebab penyakit tanaman, atau bisa menjadi pendukung menyediakan nutrisi yang kita kenal dengan biofertilizer, atau bisa menjadi penghasil fitohormon seperti tadi auksin, sitokinin dan seterusnya, itu fitohormon, atau sebagai penghasil antibiotik tertentu. Lalu dia kemudian bisa menjadi agen yang bisa mengendalikan mikroorganisme bakteri khususnya patogen ya, atau memiliki aktivitas anti fungi, anti jamur. Jadi patogen-patogen tertentu dari kelompok jamur itu bisa terhambat pembelahan selnya atau pertumbuhannya ketika ada mikroorganisme yang punya aktivitas anti fungi dan lain sebagainya. Intinya bahwa mikroba ya yang ada di tanah, khususnya yang berperan sebagai PGPR atau Plant Growth Promoting Rhizobacteria atau bakteri perakaran ya yang mendukung pertumbuhan tanaman, itu dapat digunakan untuk pertanian yang berkelanjutan. Nah, PGPR itu punya peran selain untuk pertanian juga untuk lingkungan. Di sini kita bisa lihat mungkin agak kurang jelas ya, nanti kita zoom. Nah, ada yang berperan pertanian tadi sudah saya jelaskan, memfiksasi atau menangkap nitrogen atmosfer, melarutkan fosfat dan seterusnya sampai kemudian dia menjadi agen biokontrol. Sementara untuk lingkungan dia bisa melakukan perbaikan lingkungan dengan cara dia melakukan remediasi. Jadi lingkungan-lingkungan tercemar itu sama dia bisa dikurangi lah cemarannya ya. Misalkan ada cemaran residu pestisida di lingkungan tersebut,
maka bakteri tertentu atau mikroorganisme tertentu bisa menghasilkan enzim yang kemudian mendegradasi, menghancurkan, memotong-motong bahan aktif pestisida sehingga kemudian dia tidak ada lagi atau tidak berbahaya, menjadi bahan-bahan yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Atau bisa dia melakukan perbaikan, misalkan cemaran logam berat dengan cara dia meremediasi dengan menjerap logam berat itu di dinding selnya. Jadi bakteri-bakteri tertentu dia punya lapisan eksopolisakarida di bagian luarnya di dinding selnya yang kemudian dia akan bermuatan negatif. Muatan negatif dinding sel bakteri akan berinteraksi dengan muatan positif ion-ion logam yang berbahaya seperti CD2+, Pb2+, dan seterusnya, sehingga kemudian terikat. Itu bisa juga seperti itu. Jadi sebagai agen bioremediasi. Intinya mikroorganisme PGPR selain untuk pertanian dan untuk lingkungan, tujuannya adalah ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa menggunakannya untuk memanajemen, untuk mengelola pertanian kita, lingkungan kita, sehingga kemudian dia bisa lebih ramah lingkungan. Nah, PGPR ini ya teman-teman semuanya, itu kalau kita bagi itu punya peran dua tipe. Ada yang perannya secara langsung melalui mekanisme namanya direct, ya, secara langsung gitu untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Ada pula yang secara tidak langsung. Bagaimana Pak? Begini ceritanya ya. Jadi kalau secara langsung, jadi dia itu pokoknya tanaman itu memanfaatkan hasil metabolisme dari mikroorganisme itu. Maka dia disebut dengan secara langsung mekanismenya dari PGPR mendukung pertumbuhan tanaman. Contoh, mikroorganisme baik bakteri atau fungi yang punya kemampuan memfiksasi atau menjerap atau menangkap nitrogen atmosfer, kemudian mengubahnya menjadi amonium atau amonia dan amonium misalkan, maka amonium yang dihasilkan itu bisa diserap oleh tanaman. Jadi tanaman bisa langsung menggunakannya. Amonium yang diserap itu bisa dimanfaatkan tanaman untuk mensintesis asam-asam amino, enzim dan seterusnya. Artinya dia kerjanya langsung. Dia punya metabolisme, menghasilkan metabolit tertentu, menghasilkan produk tertentu yang kemudian dimanfaatkan tanaman. Tetapi kalau bekerjanya secara tidak langsung bagi pertumbuhan tanaman, kita contohkan misalkan dia menghasilkan antibiotik. Mikroorganisme menghasilkan antibiotik. Ya. Lalu apa yang terjadi? Antibiotik ini dia tidak diserap oleh tanaman, tetapi antibiotik ini akan mengganggu mikroba-mikroba, khususnya bakteri yang sifatnya patogen atau penyebab penyakit pada tanaman, sehingga kemudian bakteri yang baik menghasilkan antibiotik, antibiotiknya akan membunuh bakteri patogen. Bakteri patogen yang tidak ada, bakteri patogen yang bisa dikendalikan di lingkungan pertanian, tentu akan bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman. Memang tidak secara langsung, tetapi ketika di dalam lingkungan itu tidak ada bakteri patogen yang menyebabkan penyakit, tentu tanaman jadi aman, tidak terserang penyakit. Makanya kemudian mekanisme kerjanya PGPR ini disebut dengan indirect atau mekanisme secara tidak langsung. Jadi bagaimana kemudian PGPR yang baik itu, mikroba baik itu, dia menghasilkan zat-zat tertentu, lalu zat tertentu itu akan menghambat atau mempengaruhi mikroorganisme lain yang sifatnya menimbulkan penyakit atau berbahaya bagi tanaman. Atau misalkan menghasilkan siderofor. Jadi mikroba baik menghasilkan siderofor. Siderofor akan mengikat ion Fe. Ion Fe di lingkungan itu menjadi kebutuhan penting bagi mikroorganisme patogen. Kalau ion Fe-nya diikat oleh siderofor, maka patogen tidak akan bisa menggunakan ion Fe.
ion Fe kemudian berarti tidak akan bisa dimanfaatkan oleh patogen, karena patogen tidak bisa mendapatkan ion Fe, maka kemudian dia akan mati, ya populasinya akan menurun. Maka kalau populasi patogen menurun, tentu bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman ini menjadi sangat baik. Jadi kita bisa pahami ada dua mekanisme penting PGPR untuk bisa mendukung pertumbuhan tanaman. Ada secara langsung bahwa dia menghasilkan bahan-bahan tertentu yang kemudian dimanfaatkan, dipakai oleh tanaman, atau secara tidak langsung dia menghasilkan bahan tertentu. Bahan tertentunya itu berefek kepada mikroorganisme lain yang dia mengganggu tanaman, ya. Nah, dengan kondisi ini baik langsung ataupun tidak langsung, dia akan tentu berpengaruh terhadap produksi tanaman pertanian yang berkelanjutan. Ya, intinya seperti itu. Nah, ini ada istilah biokontrol. Kalau biokontrol itu tentu bisa mengendalikan mikroorganisme patogen gitu ya. Kalau biostimulan ya menstimulasi, menghasilkan zat-zat tertentu yang menstimulasi gitu ya, menstimulasi pertumbuhan tanaman, misalkan menghasilkan hormon untuk seterusnya ya. Ini saya skip. Nah, baik, kita lanjut sedikit tentang istilah biofertilizer. Ini menjadi sangat penting. Bahasa Indonesianya itu adalah pupuk hayati. Bahasa kerennya biofertilizer. Fertilizer kan pupuk ya. Bio itu hidup, hayat. Jadi fertilizer itu, biofertilizer itu pupuk hayat. Nah, mikroorganisme itu bisa dimanfaatkan sebagai pupuk hayati yang kemudian digunakan sebagai alternatif bagi budidaya tanaman pertanian yang selama ini cenderung masih menggunakan pupuk sintetik ya. Pupuk sintetik yang digunakan secara berlebihan tentu kan berdampak pada lingkungan ya, lingkungan tidak sehat dan seterusnya. Maka kemudian penggunaan pupuk hayati ini menjadi sangat krusial untuk pertanian berkelanjutan, untuk pertanian yang lebih ramah lingkungan. Bagaimana kemudian kita mengenali biofertilizer? Apa itu biofertilizer atau pupuk hayati? Jadi ini adalah sebenarnya istilah ini merujuk kepada populasi ya, yang besar, yang banyak, yang dia punya kespesifikan tertentu, punya manfaat tertentu yang memang penting untuk meningkatkan produktivitas tanah ya. Biasanya manfaat ini dimiliki oleh mikroorganisme macam-macam ya. Biofertilizer itu bisa kelompok mikroorganisme yang menghambat nitrogen, bisa yang melarutkan fosfat, itu termasuk biofertilizer. Nah, biofertilizer itu punya keunggulan. Yang pertama adalah dia sebagai sumber energi terbarukan. Kenapa terbarukan? Karena basicnya adalah mikroorganisme. Mikroorganisme itu kan bisa terus-menerus kita kelola, bisa terus-menerus kita hasilkan, kita produksi. Asal kita tambahkan makanan, media gitu ya, maka mikroba itu akan terus tumbuh, mendukung peran-peran yang kita inginkan. Beda dengan non-renewable atau energi yang tidak terbarukan kan. Misalkan kita pupuk sintetik. Pupuk sintetik bahan dasarnya apa? Misalkan dia bahan organik sintetik dari kelompok minyak ya. Nah, dia sih, maka kemudian kalau kita lihat minyak itu kan dihasilkan dari jutaan tahun ya, proses fosil ya, dari fosil. Nah, ketika dia habis ya, maka sudah habis, selesai. Tapi kalau
biofertilizer, tentu dia akan terus bisa dihasilkan terus. Kemudian dia sifatnya ekonomis atau cost efektif ya. Apa itu maksudnya cost efektif? Jadi kalau kita pakai biofertilizer kan namanya mikroorganisme, tentu bisa diperbanyak dengan mudah. Tidak perlu kita kasih makan yang mewah. Untuk penggandaan biofertilizer atau pupuk hayati kita cukup pakai misalkan limbah. Misalkan kita gunakan limbah tetes tebu atau molase, kita bisa pakai itu, kita bisa untuk memperbanyak. Atau misalkan kita pakai limbah-limbah lain. Limbah, dulu ada mahasiswa kami yang melakukan penelitian terkait dengan formulasi biofertilizer. Dia menggunakan limbah tahu. Jadi kemudian limbah sisa tahu itu ada cairannya yang dibuang oleh pabrik tahu. Nah, itu kan mencemari lingkungan, daripada mencemari lingkungan dimanfaatkan. Maka harganya tentu bisa murah. Ya, harganya bisa murah dibanding pestisida sintetik yang dia hasil pabrikan. Belum lagi untuk pestisida sintetik bahan pembawanya itu misalkan kelompok oil yang mahal-mahal, misalkan kita ada kelompok misalkan kalau teman-teman belajar gitu ya, di dalam formulasi pestisida itu ada bahan inti, ada pula bahan pembawa. Nah, bahan inti itu adalah bahan dasarnya, misalkan kalau di biofertilizer itu ya bakterinya atau mikroorganismenya. Sementara bahan pembawa itu dia sebagai pensupport makanan atau penstabil, seperti misalkan tadi molase atau sebagai sumber karbon, limbah misalkan ekstrak toge, ekstrak kacang hijau, atau ekstrak kentang, atau bisa ekstrak limbah cairan tahu, limbah tahu, itu sebagai sumber nitrogen misalkan. Itu adalah bahan pembawa misalkan. Nah, sementara untuk pabrikan itu dia bersumber dari minyak ya, dari bahan yang memang mahal ya. Jadi kalau kita kemudian menggunakan itu, tentunya pada ujungnya adalah harganya mahal untuk pestisida sintetik. Sementara kalau pestisida kalau misalkan pupuk sintetik juga sama, kita bisa misalkan dapatkan dari pabrik ya, yang mengolah nitrogen atmosfer, bisa tuh ditangkap tuh oleh pabrik ya, lalu kemudian dia buat menjadi pupuk N sintetik, atau misalkan dari bebatuan fosfat dia olah jadi pupuk fosfat inorganik misalkan. Nah, itu tentu dengan proses pabrikan itu kan jadinya mahal. Sementara kalau mikroorganisme, itu murah, bisa ditumbuhkan di banyak media, dan tentunya dia bisa cepat sekali tumbuhnya dan dia murah. Lalu kemudian dia eco-friendly. Eco-friendly itu apa? Eco-friendly ya ramah lingkungan ya. Kenapa ramah lingkungan? Karena sebenarnya biasanya biofertilizer itu diperoleh dari mikroorganisme yang sudah ada di tanah, yang indigenous, ataupun mikroorganisme yang sebenarnya ya ada gitu, kehadirannya tidak baru, tapi memang dia secara alamiah ada di situ. Jadi ketika kemudian kita aplikasikan untuk budidaya tanaman misalkan, maka si mikroorganisme itu ya tidak menjadi mencemari lingkungan. Orang dia sejatinya ada, cuman kan ketika kita kelola menjadi biofertilizer, kita kan sudah lakukan pengkayaan dulu, mikrobanya jadi jumlahnya banyak dan seterusnya, dan dia kemudian bisa kita tahu sumber makanannya apa, kemudian hidup optimumnya di kondisi berapa, pH berapa, suhu berapa, dan seterusnya. Nah, kita bisa kondisikan itu. Nah,
Nah, kalau kita lepas di lingkungan, dia tidak akan berbahaya karena memang aman. Apa perlu dicek lagi nggak? Biofertilizer itu perlu pengecekan juga. Jadi ketika kita ingin melepas biofertilizer atau pupuk hayati, kita harus menguji dulu. Namanya uji hipersensitivitas. Salah satunya adalah uji apakah dia patogen atau tidak patogen. Dengan cara apa? Dia bisa disuntikan di daun yang sensitif, yaitu misalkan kelompok tembakau, daun tembakau. Ketika disuntikan ke daun tembakau, misalkan mikroorganismenya itu tidak menyebabkan kerusakan pada daun, maka tergolong non patogen. Jadi dia aman bagi tanaman. Tapi ingat, aman bagi tanaman belum tentu aman bagi manusia. Jadi kalau kemudian pupuk hayati kena tangan manusia, manusia tidak cuci tangan ketika makan, ya bisa diare. Atau misalkan penyebab penyakit parah yang parah mungkin aja, maka kita bisa lakukan uji. Kalau di tanaman dilakukan uji di misalkan di daun ya tembakau, kalau untuk menguji apakah dia patogen terhadap manusia atau tidak atau hewan, itu bisa di agar. Jadi ada agar di lab gitu ya, dia agar yang di dalamnya ada nutrisinya dari darah, mengandung protein dan seterusnya. Ketika kemudian terbentuk misalkan zona bening ya, ataupun ada pengaruh menghasilkan bahan-bahan tertentu, misalkan mikroorganismenya yang menyebabkan adanya kerusakan agar itu ya, bagian darah agarnya itu, maka kemudian dia bersifat patogen. Tapi kalau dia tidak terbentuk, misalkan zona bening, tidak menghasilkan bahan-bahan kimia tertentu dan seterusnya, yang kemudian komponen agar itu tetap tidak berubah, maka aman untuk ibaratnya bukan patogen untuk manusia dan hewan. Tapi umumnya uji di agar ini agak mahal, jadi untuk PGPR itu biasanya secara umum kita pakainya uji di daun ya, di daun tembakau. Ini ada beberapa kelompok tipe biofertilizer, ada yang bakteri, ada fungi, ada alga ya, dan seterusnya. Ini banyak sekali. Apa peran biofertilizer? Biofertilizer itu bisa perannya macam-macam. Ada yang mensuplai nutrisi, ya, dia menghasilkan nutrisi tertentu ya. Ada juga memelihara hubungan simbiotik ya antara mikroorganisme dengan tanaman. Ini biasanya yang sifatnya simbiosis atau berikatan atau menempel pada tanaman ya, pada akar tanaman. Ada juga memelihara populasi konsorsium mikroba di dalam tanah. Jadi betul-betul dia menghasilkan bahan-bahan kimia tertentu misalkan, atau mengubah bahan kimia tertentu yang kemudian bisa menyediakan nutrisi bagi mikroorganisme lainnya, sehingga kemudian konsorsium itu maksudnya gabungan banyak mikroorganisme di dalam tanah yang bermanfaat itu bisa terpelihara. Bisa juga meningkatkan produksi hasil tanaman ya, yang melalui ya dia mendukung pertumbuhan, menghasilkan nutrisi sehingga kemudian tanaman bisa meningkat produksinya. Atau dia menekan pertumbuhan patogen ya, menyebabkan penyakit. Itu perannya bisa seperti itu. Nah, ini contoh ada kelompok bakteri rhizosfer atau di daerah perakaran. Kemudian ada kelompok bakteri endofit yang kemudian dia bisa digunakan sebagai PGPR yang bisa menghasilkan hormon, bisa memproduksi amonia, bisa melarutkan fosfat, bisa menambah nitrogen, menghasilkan siderofor dan menghasilkan hidrogen cyanida. Ini contoh kelompok ini ya. Nah, ini kita
sedikit bedah satu persatu ya. Ini saya tidak terlalu banyak dulu untuk pertemuan pada pagi hari ini. Kita akan fokus kepada biofertilizer yang penting dalam memfiksasi nitrogen ya, atmosfer. Nanti untuk yang melarutkan fosfat, insya Allah kita akan diskusi pekan selanjutnya. Baik, nah biofertilizer atau pupuk hayati bisa dikelompokkan menjadi kelompok bakteri yang bisa menambat nitrogen atmosfer. Nah, nitrogen atmosfer itu kan jumlahnya melimpah, mendekati ya 80% lah ya di atmosfer. Tapi sayangnya itu tidak bisa dimanfaatkan oleh tanaman ataupun oleh manusia. Maka kemudian apa yang terjadi? Nah, sayang kalau kemudian dibiarkan begitu saja. Itu sumber anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, yang harusnya kita tangkap, kita perhatikan, kita kelola dengan baik. Nah, keuntungannya manusia adalah makhluk yang punya kemampuan berpikir. Karena dia punya kemampuan berpikir, maka dia peka. Oh, kandungan nitrogen atmosfer banyak. Apa yang harus dilakukan? Sebagian manusia menggunakan untuk membuat pabrik-pabrik fertilizer. Dia ditangkap oleh pabrik-pabrik fertilizer menjadi pupuk nitrogen misalnya. Sebagian lagi kemudian berpikir, oh ternyata masa sih tidak ada mikroorganisme atau makhluk hidup yang bisa memanfaatkan N2 atmosfer ini? Ternyata ada setelah diteliti. Ternyata ada makhluk hidup di tanah yang bisa menangkap nitrogen atmosfer. Di kelompok bakteri misalkan. Nah, kelompok bakteri ini bisa berasosiasi atau bersimbiosis dengan tumbuhan ataupun yang hidup bebas tidak bersimbiosis dengan tumbuhan. Nah, ini beberapa contohnya. Jadi kalau teman-teman kemudian melihat ada kelompok biofertilizer yang tugasnya adalah menangkap N2 atmosfer, itu ada dua tipe. Ada yang tipe bersimbiosis, ya, ada yang tidak bersimbiosis. Simbiosis itu berarti dia punya hubungan erat dengan tanaman, saling menguntungkan. Artinya dia itu apa ya namanya ya, kasarnya dia nempel lah ke tanaman. Dia nempel ke tanaman, lalu kemudian dia ikut di tanaman, lalu dia manfaatkan nutrisi dari tanaman untuk pertumbuhannya. Tapi di balik itu dia juga punya kontribusi besar dengan cara dia menangkap nitrogen atmosfer, kemudian dia ubah menjadi amonia. Amonianya kemudian bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Kemudian ada kelompok biofertilizer yang dapat memfiksasi N2 yang tidak bersimbiosis, artinya dia hidup bebas di tanah. Ya, dia bisa hidup bebas kemana-mana, mobile, dia sifatnya motil, dia bergerak, dia tidak nempel di tanaman. Nah, free living bakteria ini bisa dikelompokkan menjadi aerob, anaerob, ataupun fakultatif. Aerob itu dia hidupnya bisa terjadi ya, hidupnya dapat berjalan dengan baik ketika ada oksigen. Sementara anaerob ketika tidak ada oksigen. Kalau fakultatif, ada atau tidak ada oksigen, dia bisa. Ini contohnya ya, kelompok free living ini ada Azotobacter dan seterusnya. Di kami di Laboratorium Agroekologi Fakultas Pertanian itu mengembangkan biofertilizer dari free living bakteria. Jadi bakteri yang bebas. Kelompok yang kami dapatkan itu kelompok Bacillus ya. Ada Bacillus subtilis, ada Bacillus cereus, ada Bacillus megatherium, ada macam-macam lah ya. Umumnya adalah kelompok Bacillus. Nah, simbiosis ini juga ternyata bisa dibagi, ada yang berasosiasi ataupun ada yang sifatnya endofit. Jadi endofit itu masuk ke dalam tanaman ya.
Ini hanya pembagiannya tadi ya. Saya tidak akan fokus ke sini. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Ini sudah masuk ke kelompok fosfor ya. Nanti kita jelaskan pekan depan saja. Mana ya? Oke, bukan. Kalau tidak salah ada di sini. Nah, ini gambaran tentang bakteri penambat nitrogen yang sifatnya bersimbiosis dengan perakaran legum, tanaman legum seperti kedelai gitu ya. Nanti dia akan, ini kita lihat di sini gambar ini, dia ada bintil-bintil akar yang dihasilkan karena memang simbiosis antara rhizobium misalkan dengan tanah akar ya, akar tanaman legum. Apa yang terjadi? Jadi kurang lebih prosesnya seperti ini. Jadi ketika ada N2 gas nitrogen ya dari atmosfer, kemudian oleh rhizobium atau bakteri penangkap nitrogen yang bersimbiosis, kemudian dia akan menghasilkan enzim namanya enzim nitrogenase. Enzim nitrogenase mengubah N2 atmosfer menjadi amonia. Lalu kemudian amonia akan dibuat menjadi asam amino. Ya, akan dibuat menjadi asam amino, dan ini akan diserap oleh tanaman legum, tanaman inangnya. Sementara legum dia akan menjalankan fotosintesis, dia menangkap atmosfer, dia akan menangkap CO2 dari atmosfer, lalu kemudian terjadi fotosintesis. Fotosintesis kan gabungan atau reaksinya kan CO2 dan air, kemudian menghasilkan glukosa dan oksigen. Nah, fotosintesis kemudian menghasilkan glukosa. Glukosa bisa lalu mengalami respirasi, menghasilkan asam-asam organik. Asam-asam organik kemudian dia bisa digunakan, dimanfaatkan oleh kelompok rhizobium ini ya, bakteri ini untuk pertumbuhannya, untuk perkembangbiakannya, sehingga dia akan bisa banyak terbentuk nodul-nodul, terbentuk bintil-bintil akar. Nah, kurang lebih begitu. Jadi ini menjadi sangat penting aktivitas nitrogenase dimiliki oleh PGPR ini, sehingga kemudian dia bisa mengubah N2 atmosfer menjadi amonia. Ada dua mekanisme ya. Setelah amonia itu tidak dihasilkan, maka amonia ini ketika si mikroorganisme mati, itu akan digunakan ya oleh makhluk hidup lain, bisa mikroba lain, dibuat untuk menghasilkan amonium NH4+. Kemudian amonium baru dia akan larut di dalam air ya, lalu dia kemudian diserap akar melalui pembuluh akar ya, lalu kemudian masuk si amoniumnya itu melalui air, lalu kemudian terbawa sampai ke pembuluh angkut ya, silem yang ada di tanaman, lalu kemudian akan beredar sampai dia menuju tempat yang dibutuhkan. Misalkan dibutuhkannya di mana?
dibutuhkannya untuk sintesis bahan-bahan enzim. Amoniaknya kemudian dibuat menjadi asam amino. Asam amino digunakan untuk mensintesis enzim. Enzim misalkan dia berperan penting untuk fotosintesis. Taruhlah ada enzim, banyak enzim yang terlibat dalam fotosintesis. Salah satunya misalkan ribulosa bisfosfat karboksilase. Maka si amoniaknya itu bisa menjadi amonium. Amonium dibuat menjadi asam amino dibuat menjadi enzim fotosintesis. Nanti fotosintesisnya bisa berperan dalam menghasilkan senyawa organik ya, yang bisa dimanfaatkan untuk tanaman itu sendiri ataupun untuk mikroorganisme yang bersimbiosis di akar tanaman. Kurang lebih seperti itu untuk terkait dengan salah satu peran penting mikroba, khususnya bakteri, yang dalam ini adalah bakteri yang bisa berperan sebagai pupuk hayati atau biofertilizer, yang secara khusus pada pekan ini kita membahas tentang bakteri yang dapat memfiksasi atau menangkap N2 dari atmosfer, lalu kemudian dia akan bisa mengubahnya menjadi amonia dan kemudian menjadi amonium, lalu kemudian amonium dipakai untuk sintesis asam amino dan dimanfaatkan untuk tanaman tentunya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan feel free ya, teman-teman bisa langsung menanyakan kepada saya melalui forum ini, atau mungkin kalau misalkan belum ketemu pertanyaannya, teman-teman bisa menanyakan dalam kegiatan berikutnya, misalkan bisa lewat WA, bisa lewat email, ataupun lewat yang lainnya. Mungkin itu ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Baik, nanti kalau tidak ada, silakan teman-teman kan mulai mengerjakan tugas CBL-nya ya. Jadi pekan depan kita akan sayangnya pekan depan ada cuti bersama ya. Jadi mungkin kuliah ada kemungkinan kita bisa lakukan online ataupun nanti pakai asikronosi atau pakai Aldiru, ataupun mungkin nanti pekan depannya kalau enggak diganti nanti ya. Tapi ya nanti kita lihat, kita atur lebih lanjut ya. Tapi yang paling penting teman-teman harus paham bahwa mikroorganisme itu punya peran vital bagi mendukung pertumbuhan tanaman, khususnya bagi kegiatan pertanian berkelanjutan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada yang kurang dimengerti bisa nanti tanyakan lebih lanjut di luar forum. Semoga kita senantiasa sehat dan diberkahi umur, panjang umur dan seterusnya. Dan bagi teman-teman yang sudah berlibur, selamat berlibur. Dan kembali lagi Purwokerto, mudah-mudahan dalam kondisi yang tetap semangat dan tentu tetap sehat. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Saya izin untuk undur diri.